Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everybody. Afternoon, sir. Okay, how are you for this afternoon? You are fine? Fine? Okay. Have you had a break for lunch? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you have. Okay, have you prayed zuhur maybe? Of course, yeah. Of course, yeah. Okay, the first I want to say thank you for your coming, ya, for our class, ya, for strategi pembelajaran. Okay, this is the first meeting we meet. Okay, the first before we start our material, can we start from say basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first I wanna call you for absent first, ya. Okay, is there Aditya Firdaus? Not yet. Okay. Atika Anggraini? Absent. Okay. Jolita? Present. Okay. Siti Nurholiza? Present. Okay. Hoirul Valen? Okay. Putri? Okay. Jessica? Okay. Anita? Okay. Siti Nurmala? Not absent. Okay. Syahira? Present. And then Maharani? Okay. Cindy? Present. Nina? Okay. Rizky? Present. Okay. And then Alfaiz? Okay. Nadia? Yes. Anggi? Absent. Siti? Ernest? Okay. Alvina? Okay. Sawa? Oke, Mutiara. Oke, Salazar. Oke, present. Oke, Muhammad Rizky. Present. Dewi. Present. And then Siti Asifa. Oke, Yuda. Present. Oke, good. Ya. Oke, for our material, ya, we start from the first, ya. Have you know about strategi pembelajaran? Sudahkah pernah kalian tahu tentang strategi pembelajaran? Yes, you have. Yes? Okay. Ya, in your mind, or what do you think about strategi pembelajaran? Nah, menurut kamu strategi pembelajaran itu seperti apa sih? Oke. Who wanna try? Oke, good. Nama saya Dewi. Oke. Dewi Hoyonisha. Yes. Kalau menurut saya strategi pembelajaran itu adalah sebuah rencana kegiatan sistematis yang isinya tuh ada metode sama cara-cara untuk menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Okay, thank you Dewi. Ya, any else who wants to try what the meaning of strategi pembelajaran? Wanna try? Ya, the first we try to this strategi. Kira-kira kalau strategi itu apa sih? Oke, the first cara. Ya, apa lagi? Rencana. Apa lagi? Taktik. Oke. And then metode. And then siasat. Oke, ya, kita bisa bilang trik, ya. Oke, metode kita bisa strategi, kita bisa cara, trik atau siasat. Oke, dan mungkin kita bisa bilang adalah kiat. Ya, jadi kita bagaimana menjadi sebuah strategi pembelajaran. Berarti cara, trik, atau siasat bagaimana pembelajaran itu mencapai apa? Suatu tujuan. Oke, kita bisa lihat secara umum dalam pengertian strategi pembelajaran adalah tadi yang Dewi bilang, ya, suatu usaha yang menggunakan strategi yang sistematis. Oke, sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi. Oke, ya, dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, dan kita juga bisa menilai atau melihat strategi pembelajaran itu kita bisa bilang seperti ini. Suatu kegiatan perencanaan pembelajaran. Jadi kalau kalian misalnya ngajar itu harus mempunyai sebuah rencana, ya, rencana target, ya, yang harus dikerjakan guru atau siswa agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan
efisien. Kuncinya apa? Efektif dan efisien. Ya, jadi kalian nanti kita sebagai guru mau tidak mau berpikir bagaimana kita mengajar dengan efektif dan efisien. Itu. Ya. Efektif maksudnya apa sih efektif itu? Ya. Ya, sukses. Oke, efektif berarti sukses. Tercapai tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Kalian ketahui dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa sih? Hasil akhirnya atau produknya seperti apa tujuan pembelajaran? Apa? Skillnya. Oke, skillnya. Dapat skillnya. Oke, apalagi? Apa? Menambah ilmu. Apalagi? Menambah wawasan. Apalagi? Mengerti, pasti. Bisakah menambah pengalaman? Bisa ya, pasti ya, menambah pengalaman, menambah wawasan, semuanya ya. Nah, ini dalam tujuan pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas itu tujuannya adalah tidak monoton atau tidak membosankan. Maka perlu yang namanya strategi pembelajaran di situ ya. Tadi kunci yang pertama tadi apa? Efektif dan efisien. Yang kedua adalah ini, tidak monoton dan membosankan di situ. Ya, jadi kita di mata kuliah ini ya, bagaimana kita untuk mengembangkan pola pikir di situ kuncinya, mengembangkan pola pikir siswa. Ya, dengan cara apa? Yang efektif, apalagi efisien, tidak monoton dan tidak membosankan. Seperti itu, ya. Oke, good ya. Terus unsur-unsur strategi pembelajaran. Menurut kamu terdiri dari beberapa unsur sih strategi pembelajaran itu? 3. Oke, apa saja strateginya? Silakan, coba. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku. Oke, perubahan perilaku. Baik, berikutnya? Menetapkan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Baik, berikutnya? Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Oke, prosedur pembelajaran. Oke, good. Thank you. Give applause to them. Oke, good ya. Tadi, yang pertama kita menetapkan spesifikasi kualifikasi untuk perubahan perilaku. Ya, jadi kita harus bisa merubah perilaku siswa. Perubahan apa saja yang bisa kita ambil? Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadi tidak mengerti jadi mengerti. Yang mungkin perilakunya mungkin awalnya kurang baik menjadi baik, gitu. Ya, di situ. Jadi perubahan perilaku itu. Jadi kita sebagai guru bagaimana kita mengajar bukan hanya mengajar, ya, tapi bagaimana perubahan perilaku itu terjadi. Ya, suksesnya kita mengajar atau suksesnya kita sebagai guru adalah perubahan perilaku siswa kita. Gitu, ya. Kita gagal kalau perilaku siswa kita yang tadinya mungkin tidak baik malah makin tidak baik. Itu kan berarti gagal di situ. Nah, sekarang itu harus kita rubah dalam mindset kita. Gitu. Banyak kita mengenal misalnya kalian punya guru pintar, ya, hebat, ya, tapi tidak bisa mendidik dengan baik. Ada yang seperti itu, ya. Tapi ada yang guru biasa-biasa saja, tapi nasihatnya baik. Nasihatnya itu pernah kalian rasakan itu? Pernah, ya. Mungkin kita diajar sama guru yang pintar banget, profesor mungkin, ya. Ilmunya udah tinggi banget, terus levelnya sudah tinggi banget, malah kita nggak ngerti. Betul nggak? Tuh, tapi malah kita diajar oleh guru yang biasa atau guru TPQ atau TPA lah, gitu. Malah kita paham, malah kita lebih mengerti di situ. Ya, jadi tadi apa? Perubahan perilaku itu, ya. Terus memilih pendekatan pembelajar suatu pandang dalam menyampaikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kalian kalau misalnya mengajar harus punya rencana, ya. Rencana itu tidak hanya satu, minimal kalian punya beberapa rencana. Plan A, plan B, plan C, gitu. Misalnya kita sudah memilih plan A, oh ternyata tidak efektif, kita rubah ke plan B. Oh ternyata plan B juga tidak efektif, kita rubah ke plan C, gitu. Jadi kita harus benar-benar merencanakan. Oh kita nih mengajar grammar nih, oh ternyata mereka sudah mulai boring nih, sudah membosankan, ganti dengan conversation, percakapan. Oh ternyata boring juga nih, udah role play, games atau apa. Gitu. Jadi perubahan-perubahan itu yang harus kita lakukan. Gitu. Jangan monoton gitu. Kalian ngajar hanya dengan metode ceramah saja.
menjelaskan saja. Itu nanti akan monoton. Ya, dikombinasikan dengan hal-hal yang baik seperti itu, ya. Terus yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik dan prosedur pembelajaran. Ya, banyak metode, banyak cara, ya. Untuk apa? Untuk menjadi strategi pembelajaran kita lebih efektif, apalagi efisien, terus tidak monoton dan membosankan. Di situ, kuncinya di situ, ya. Itu. Oke. Terus, menurut kalian, ya, dalam penerapan strategi pembelajaran itu ada beberapa tahap. Ya, oke, tahap-tahap strategi pembelajaran apa saja? Oke, silakan. Oke. Yang pertama itu ada persiapan pengajaran, terus ada pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan juga perbaikan program pembelajaran. Oke, ya. Good, thank you Dewi, ya. Oke, Dewi tadi bilang yang pertama untuk menerapkan strategi pembelajaran adalah tadi persiapan pengajaran. Persiapan dari segi apa saja sih? Materi. Oke, terus apa lagi? Fasilitas. Oke, terus apa lagi? Tadi bahan ajar. Oke. Kalau dari segi materi, kira-kira kita mempersiapkan apa saja materi? Kurikulumnya kita lihat dulu ya, silabusnya kita lihat, gitu ya. Kita susun dulu, kita rancang dulu, gitu ya. Terus fasilitas apa saja tadi yang kita mau persiapkan? Ya kalau fasilitas mungkin sudah ada ya. Kayak tadi kita mungkin perlu laptop, kita perlu proyektor, kita perlu infocus. Yang kalau dulu zaman dulu monitor, ya dulu ada OHP. Tahu nggak yang OHP? Yang di zaman kalian nggak ada ya? Zaman saya masih ada tuh, ya. Yang dipakai apa tuh? Kertas laminasi dikasih apa namanya? Ini ke depan gitu. Ada itu, ya. Oke. Terus yang kedua tadi nih, pelaksanaan belajar mengajar. Nah, kita sudah persiapan otomatis akan masuk ke dalam pelaksanaan belajar mengajar. Pelaksanaannya itu harus benar-benar tadi, apa kuncinya tadi? Efektif, efisien, tidak monoton dan tidak membosankan. Di situ, ya kalian berpikir itu saja dalam otak kalian. Bagaimana anak itu senang. Ya, kalian ditunggu-tunggu oleh siswa. Boleh, ibu ini ngajar nanti gitu ya. Jangan, aduh, ada apa? Ibu Dewi ngajar, aduh, gimana ini gitu. Ya, malah kalian ditunggu. Berarti kalian dinanti. Berarti apa? Mereka suka. Mereka senang dengan cara kalian gitu. Jangan kalian malah jadi apa namanya kalau ditakuti itu horor ya. Ya, guru killer ya itu. Jangan. Ya, jadi kita harus jadi idola gitu. Jadi kalian punya mindset saya adalah guru idola. Saya adalah guru idola. Biar apa? Biar nanti kalian dalam benak kalian, oh, saya adalah guru idola nih dinanti. Ya, oh cara ngajar saya efektif, efisien, tidak monoton dan tidak membosankan nih. Gitu. Itu dulu dalam tancap dalam diri kalian. Gitu, ya. Jadi itu adalah sebagai sebuah branding, ya, branding diri, ya. Oke, berikutnya setelah kita pelaksanaan pengajaran kita evaluasi, ya. Kita evaluasi hasil belajar kita. Apakah hasil belajar kita baik? Persentasenya gimana? Nilai misalnya, nilainya kita lihat nilainya, persentasenya kalau keberhasilan berapa persen? Berapa? Persentase keberhasilan? Minimal 80-90% ya. Kan nggak mungkin murid itu bener semua, pintar semua, hebat semua, kan nggak mungkin ya, gitu ya. Tapi kalau di bawah misalnya ada kalian hanya mencapai 40%, 50%, berarti ada yang salah. Dari segi apa? Strateginya, caranya tadi ya, cara mengajarnya, metodenya itu. Jadi kalian harus evaluasi. Gitu. Jangan kalian sudah melangkah, sudah ngajar dengan cara itu terus. Udah, akhirnya hasilnya pun tidak baik. Hasilnya pun tidak bagus. Gitu. Kalian terus saja bertahun-tahun pakai cara itu. Berarti apa? Gagal, dan gagal. Jadi kalau kalian sudah mengevaluasi diri, oh cara ngajar saya kurang bagus nih. Langsung dievaluasi, langsung diperbaiki, insya Allah nanti ada perbaikan. Seperti itu. Ya. Terus berikutnya, perbaiki program kegiatan belajar. Jadi kalian harus perbaiki terus program belajar kita, cara kita mengajar, dan hal-hal tadi persiapan itu harus matang banget. Gitu. Jadi kalian harus punya, kalau dalam istilah pembelajaran itu adalah emergency way. Gitu ya, emergency way itu penting banget. Gitu. Jadi kalau pakai cara yang kalian sudah rencanakan gagal, pakai alternatif tadi. Plan A, plan B, plan C.
gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ada beberapa hal atau jenis-jenis strategi pembelajaran yang kalian sudah pernah ketahui atau modul yang awal saya kasih. Apa saja sih strategi pembelajaran yang pertama? Oke, langsung. Strategi pembelajaran langsung. Berikutnya? Oke, pembelajaran tidak langsung. Berikutnya? Interaktif. Oke, berikutnya? Eksperimen. Oke, ya. Nah, untuk yang pembelajaran ilmiah, ekspositori, penemuan, dan metode diskusi, dan pasif-pasif, kita akan diskusikan minggu depan atau di next meeting. Ya. Oke, hari ini kita akan bahas 4 strategi pembelajaran. Oke, yang mungkin kalian ini sudah pernah belajar atau merasakan. Kalian rasakan, oh pembelajaran langsung dulu saya begini loh. Saya rasakan ternyata, oh tak langsung ternyata seperti ini gitu ya. Oke, apa yang kalian ketahui dari pembelajaran langsung? Apa sih? Oh pembelajaran langsung. Seperti apa sih penerapannya? Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan. Nama saya Jessica Pradana. Oke. Izin menjawab, kalau pembelajaran langsung tuh ya seperti ini saat kita melakukan meeting di sini. Oke. Bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan di luar kelas juga. Jadi Oke. ada interaksi antara pendidik dan yang dididik gitu. Oke, Pengajar dan secara langsung ya, kita bertatap muka, ya biar interaksi langsung. Oke, ada lagi pandangan lain? Oke. Silakan. Ada? Tidak? Oke, menurut kamu langsung bagaimana? Ya, seperti yang tadi teman saya bilang, seperti ini. Terus kalau di kelas juga. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi? Menurut kamu pembelajaran langsung bagaimana? Oke. Menurut saya strategi pembelajaran langsung itu guru dan murid itu bertatap muka secara langsung di kelas dan aktif bertanya dan menjawab. Oke, baik ya. Berarti kita simpulkan dari 3 teman kita ya, bahwa strategi pembelajaran langsung itu adalah antara guru dan siswa itu bertemu langsung, bertatap muka langsung, berinteraksi langsung. Ada yang namanya hubungan 2 arah ya, antara guru dengan siswa atau guru dengan murid, seperti itu ya. Nah, ini yang sering memang dilakukan oleh kita. Ya, nah strategi pembelajaran langsung ini biasanya lebih efektif ya dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Makanya ini jadi metode strategi pembelajaran yang pertama. Oke. Lawannya pembelajaran langsung apa? Nah, ya, pembelajaran tidak langsung. Ini mungkin kalian angkatan pandemi ya. Iya, angkatan pandemi benar nggak? Iya. Angkatan pandemi berapa tahun kalian merasakan angkatan pandemi dari SMK atau SMA mungkin dari kelas 2 ya? Kelas 10 malah. Luar biasa. Kelas 10. Iya, kalau ada yang kelas 11, ada yang kelas 10, mungkin angkatannya berbeda ya. Nah, ini pembelajaran tidak langsung ya. Biasanya kalian alami itu pembelajaran secara online. Oke, ya. Nah, dibandingkan dengan pembelajaran langsung atau tidak langsung, kira-kira kalian lebih nyaman yang mana? Langsung. Oke, what is the reason? Alasannya apa? Silakan, ada yang mau beri komentar? For the reason. Oke, silakan. Nama saya Putri Ardiani. Jadi kalau misalkan langsung nih kita tuh bisa ngerasain feel antara pengajar sama muridnya. Terus kita tuh jadi tahu mana nih siswa yang lebih aktif atau yang nggak aktif. Terus lebih masuk di otak aja. Oke, lebih masuk di otak. Oke, good. Kira-kira apa lagi tadi? Oke, JJ lagi? Oke, silakan. Yang lain? Silakan. Kalau pembelajaran langsung tuh misalnya kayak gini nih, saya nggak ngerti, jadi saya bisa langsung nanya gitu ke Bapak. Soalnya kalau misalnya Jimit nih, menurut pengalaman saya ya, kalau misalnya kita Jimit atau Zoom gitu tuh, pada diem semua, terus ditanya diem. Ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu nih, tapi nggak mau nanya gitu, diem. Jadi kalau misalnya pembelajaran langsung tuh enak gitu. Jadi langsung tahu. Oke, lebih efektif pembelajaran langsung ya. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Nama saya Yuda Prayoga. Menurut saya pembelajaran langsung itu yang pertama kita mendapatkan bisa berdiskusi bersama teman. Jadi kita tuh gampang diskusi. Misalnya nih pembelajaran yang sedang dijelaskan sama guru nih kurang paham, kita bisa berinteraksi sama teman sebelah kita atau sesama teman kita tentang diskusi tentang apa itu pembelajaran yang guru itu sebut. Soalnya kalau misalnya online, kita itu jarang-jarang ada yang malu-malu untuk online, Pak. Oke. Untuk saling memberi suatu
pembelajaran bersama gitu, Pak. Oke, ya. Oke, kata Yuda bisa berinteraksi dengan teman, ya bisa sharing, ya pengalaman satu dengan pengalaman yang lain. Ada lagi pendapat lain? Oke, baik, silakan. Menurut saya lebih efektif pembelajaran langsung karena menurut saya pribadi saya bisa lebih memahami materi tersebut. Kayak waktu itu pengalaman saya kan mengambil kelas morfologi. Menurut saya ketika online itu saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kemarin ketika offline saya lebih mengerti pelajarannya. Pohon-pohon gitu ya? Iya. Pohon-pohon ke bawah tuh, aduh, mumet gitu. Ada lagi? Silakan yang dari sini. Ngomong. Ada lagi? Tidak ada? Sini? Oke, baik ya. Berarti kita sepakat ya bahwa lebih efektif pembelajaran langsung. Ya, adanya interaksi, adanya kita dialog, ya, adanya feedback, ada yang lain-lain di situ, ya. Oke, baik. Kita masuk ke yang ketiga, ya, yaitu adalah pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran interaktif, ya. Nah, pembelajaran interaktif itu yang dalam gambaran kalian seperti apa sih? Gitu. Silakan. Ada yang mau merespon? Baik, oke, silakan. Pembelajaran interaktif seperti apa? Pembelajaran interaktif itu? Pembelajaran interaktif itu pembelajaran antara komunikasi dua arah. Jadi antara guru dan murid. Kalau misalkan dulu-dulu kan ada tuh yang namanya pembelajaran guru doang yang kayak ngomong, murid diam. Tetapi dengan adanya pembelajaran interaktif, murid juga bisa ikut. Jadi kayak ini pembelajaran itu komunikasi dua arah yang bisa berdiskusi, sesi tanya jawab seperti itu. Berarti bisa menyambungkan antara tadi yang langsung ya, strategi langsung, strategi interaktif bisa dikombinasikan. Oke, ada lagi strategi interaktif. Oke, baik. Ya. Nama saya Sayur Rizka. Menurut saya kalau pembelajaran interaktif itu lebih tepatnya diskusi antara guru dengan murid. Jadi lebih mudah dalam menyerap materi, karena kalau misalkan cuman mendengarkan apa kata guru di penjelasan di papan tulis apa yang dijelaskan, tapi kita mungkin otaknya mungkin susah untuk mencerna, jadi kayak bingung. Jadi lebih baik untuk saling berinteraksi antara guru dan murid. Oke, good ya. Jadi bisa share ya, interaktif ya antara guru dengan siswa, teman dengan teman, ya bisa saling berbagi pengalaman dan lain-lain ya. Oke, silakan ada lagi, satu lagi mungkin strategi interaktif seperti apa? Ya. Saya Siti Aulianisa. Menurut saya pembelajaran interaktif itu seperti jawaban Syahira, seperti diskusi. Jadi antara murid dengan murid yang lain atau murid dengan guru, jadi bisa berkomunikasi, bisa bertanya jawab atau memecahkan masalah dengan berbicara langsung. Oke, ya, good ya. Poin itu ya, dapat suatu pemecahan masalah. Gitu. Ada suatu problem, nah kita pecahkan bersama. Kita diskusikan bersama dengan interaktif gitu ya. Mungkin si A punya pengalaman berbeda, si B punya pengalaman yang berbeda. Oh, cara dia mengatasinya pasti berbeda kan? Oh, dengan masalah yang sama, oh saya ngatasinnya begini. Oh, si ini begini. Oh, si ini begini. Nah, kira-kira menurut yang pas buat kalian itu seperti apa? Gitu ya. Kadang-kadang dalam suatu problem akan ada seperti itu ya. Jadi mau tidak mau adanya interaktif itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi tuh ya, tanya masalah ya, kira-kira oh saya nggak bisa nih, saya nggak ngerti nih ya, tuh ada interaksi dan tanya-tanya satu sama yang lain seperti itu ya. Nah, berikutnya yang keempat kita masuk pembelajaran eksperimen. Oke, nah eksperimen berarti dalam pengertian bahasa Indonesia apa? Percobaan. Oke, ada lagi selain percobaan? Penelitian. Oke, selain penelitian? Menemukan suatu hal yang baru. Oke, apalagi? Penelusuran. Oke, apalagi? Observasi. Oke, apalagi? Banyak. Ya, kalau kita eksperimen, ya tadi ada penelitian, percobaan, bisa observasi, bisa apa, ya. Oke, good. Nah, ini eksperimen itu ada dua ya. Ada yang eksperimen terbimbing dan satu lagi adalah eksperimen yang bebas. Nah, ya, good. Menurut kalian di antara dua ini nih, ada yang eksperimen terbimbing dan eksperimen bebas, ya. Menurut kalian yang efektif yang mana sih?
Bebas, silakan yang bebas. Siapa yang bebas tadi? Oke, kamu. Oke, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Khairulisah Valen. Menurut saya metode yang efektif itu dalam metode eksperimen bebas. Bebas. Oke, kenapa bebas? Karena kita jadi lebih tahu gitu, menganalisis sendiri, hasilnya juga kita analisis sendiri kayak gitu, ketimbang yang eksperimen terbimbing. Oke, ya. Oke, kita bisa menemukan hal-hal yang baru ya. Oke, good. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, baik. Ya, silakan. Nama saya Berardiani. Menurut saya metode eksperimen bebas lebih efektif karena kitanya lebih bisa berpikir lebih kritis, lebih kreatif juga. Oke, berpikir lebih kritis dan berpikir lebih kreatif. Oke, apa lagi? Ada lagi masukan? Yang belakang? Tidak ada? Oke, baik ya. Tadi kita sudah ngebahas banyak ya. Ada pembelajaran apa namanya langsung, pembelajaran tidak langsung, pembelajaran apa namanya interaktif, dan yang keempat adalah pembelajaran eksperimen. Oke ya. Di antara 4 ini mana yang kalian rasakan baik? Yang tadi kunci yang pertama tadi apa? Efektif, efisien, tidak monoton, dan tidak membosankan. Di antara 4 ini mana yang kira menurut kamu? Saya akan pilih ya. Oke, kamu coba. Menurut kamu yang 4 itu, yang mana yang paling tadi? Keempat kunci tadi. Menurut saya yang lebih efisien dan efektif itu adalah pembelajaran interaktif dan eksperimen. Oke, kenapa? Karena dengan interaktif, anak-anak jadi bisa lebih berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Dan kalau yang eksperimen itu, anak-anak akan lebih bisa mengeksplor lagi tentang pengetahuannya. Oke, baik. Lebih mengeksplor lagi. Oke, ada lagi. Dia pilih nomor 3 dan 4. Oke, good. Kamu pilih yang mana di antara 4 ini? Kalau perkenalkan, nama saya Enita Aksindi. Kalau menurut saya bakal milih pembelajaran langsung, pembelajaran interaktif, dan pembelajaran eksperimen. Oke. Karena pembelajaran langsung juga itu tidak monoton, karena seperti yang tadi kita lakukan, Bapak menanya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya pasti lebih tertantang untuk kayak, oh saya bakal harus memperhatikan, saya bakal harus, kalau ditanya saya tahu apa jawabannya, dan interaktif, seperti diskusi kayak gini, kayak kita tahu nih pendapat satu sama lain itu bagaimana. Dan pembelajaran eksperimen juga kita bisa tahu kita itu ingin meneliti apa gitu. Jadi menurut saya yang tepat dari 4 poin tersebut itu yang pembelajaran langsung, pembelajaran interaktif, dan eksperimen. Eksperimen. Oke, good. Silakan. 2 orang lagi. Siapa? Oke, menurut kamu, Dew. Oke. Di antara 4 itu menurut kamu yang paling efektif, yang tidak monoton atau yang tidak membosankan yang mana? Kalau saya pribadi sih 1 dan 3 ya, pembelajaran langsung dan interaktif. Karena ya sama sih jawabannya kayak teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita on-site kayak gini, kita kayak lebih kenal lah teman-teman kita kenal guru-guru kita kenal dengan sifat-sifat teman kita dan pandangan teman-teman kita sendiri gitu. Terus kita juga kayak saling tanya jawab juga. Jadi kan ada komunikasi 2 arah gitu sih, Pak. Oke, ada komunikasi 2 arah ya. Oke, good. Siapa lagi? 1 orang lagi. Kamu? Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Aulianisa. Menurut saya, pembelajaran yang efektif dan efisien itu pembelajaran langsung dan interaktif. Pembelajaran langsung itu karena guru dan siswa, juga siswa dengan siswa yang lain itu kan berinteraksi langsung ya, jadi bisa saling tanya jawab, bisa menyelesaikan masalah secara bersama, dan bisa berdiskusi juga. Dan untuk pembelajaran interaktif itu sama seperti pembelajaran langsung, jadi bisa berdiskusi, berinteraksi, dan bertanya jawab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa yang lainnya. Oke, baik, thank you ya. Oke ya. Jadi memang semua strategi ini baik ya untuk kita lakukan ya. Mungkin kalau yang nomor 2 banyak yang tidak setuju, tapi itu 4 tahun kalian mau tidak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, ikhlas nggak ikhlas, itu kalian lakukan ya, good ya. Tapi ya saya dengar sih dari beberapa dosen, pokoknya kelas kalian pasti mintanya offline aja gitu ya. Ya selalu gitu ya. Selalu gitu ya. Oke, kayak kemarin siapa Pak Imam atau apa offline, oh pasti kelasnya Dewi nih pasti nih gitu ya. Gitu ya. Oke, good. Jadi kita sepakat ya, pembelajaran langsung, interaktif, eksperimen ini menjadi option. Ya, ini dan masih banyak lagi ya metode pembelajaran yang lain ya. Oke, kita dapat simpulkan ya bahwa untuk
strategi pembelajaran itu mempunyai jenis dan metode yang berbeda-beda, ya. Metodenya itu bisa secara langsung, ya tidak langsung, dan perannya pun ini dikembangkan agar siswa itu aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Kembali tujuannya adalah aktif, ya. Anak itu bagaimana aktif? Pancing untuk mereka bertanya, pancing mereka untuk berdiskusi, pancing mereka untuk mengutarakan pendapat, pancing mereka untuk bereksplorasi seperti itu, ya. Oke, good, ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan, ya. Thank you for this meeting. Okay, and then for next meeting, yeah, we wanna discuss about this, yeah. The first is strategi pembelajaran ilmiah, okay, and then the second is pembelajaran expository, and then the third pembelajaran penemuan, and the fourth is metode diskusi, dan the five is partisipatif. Okay, for next meeting. Okay, thank you very much for this meeting. Any question? No? Okay, I think it's enough. As we say, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, give applause to all. Okay. Okay, the first want to say thank you and so sorry for I have mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Okay, good.